Selamat siang, Dina. Selamat siang, Bu Ayu. Ya, yuk mari kita sudah ketemu sama Bu Tati di kelas. Iya, mari Bu Ayu. Mari silakan duduk Bu Dina dan Bu Ayu. Mari Bu Dina dan Bu Ayu, kita mulai kegiatan kombel kita siang hari ini. Iya, Bu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ayu dan Bu Dina. Gimana kabarnya hari ini Bu Ayu? Alhamdulillah Ya. sehat. Gimana kabarnya hari ini Bu Dina? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan kombel siang hari ini. Kita mau ngobrol sekitar 10-15 menitan. Apa yang akan kita peroleh dari percakapan kita hari ini? Hari ini kita akan berdiskusi tentang pembelajaran di kelas kita dan akan kita mulai dari tahap refleksi. Saya mulai dari kelasnya Bu Ayu terlebih dahulu. Bu Ayu bisa disampaikan refleksi pembelajaran di kelas Bu Ayu. Begini Bu Tanti, karena ini masih masa-masa transisi ya dari kelompok A ke kelompok B, saya masih melakukan pendekatan-pendekatan kepada anak-anak. Saya lihat dari pembiasaan-pembiasaan yang dulu dari kelompok A itu masih terlaksana dengan tertib. Tetapi sebagian lagi masih ada yang belum disiplin. Seperti mengucapkan salam ketika masuk kelas, meletakkan sandal di rak. Kemudian ada sebagian lagi anak-anak yang masih suka usil dengan temannya sehingga sering terjadi rebutan mainan dengan temannya. Kemudian ada juga yang menyakiti temannya karena menginginkan sesuatu yang dipegang temannya. Oh, jadi permasalahan yang terjadi di kelas Bu Ayu itu karena kurangnya kedisiplinan. Seperti itu ya Bu Ayu? Iya Bu, saya mencoba merefleksi apa yang kurang tepat dari strategi pembelajaran saya. Apa karena pengaruh libur sehingga kebiasaan anak di rumah yang sering menang sendiri jadi terbawa saat di sekolah. Oh, jadi seperti itu ya Bu Ayu. Baik, selanjutnya saya akan beralih ke Bu Dina. Bu Dina bisa disampaikan refleksi pembelajaran yang ada di kelas Bu Dina. Begini Bu, di kelas saya kadang-kadang anak itu kurang semangat dalam mengikuti kegiatan. Padahal saya sudah menggunakan berbagai media, tetapi anak masih kurang semangat. Selain APE yang ada, saya juga membuat berbagai media yang berbeda. Kadang anak juga saya ajak ke luar ruangan, tetapi sepertinya mereka kurang tertantang, terutama dalam pembelajaran literasi numerasi. Baik Bu Dina, jadi permasalahan yang terjadi di kelas Bu Dina itu karena kurangnya semangat dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Sebenarnya saya itu juga mempunyai permasalahan yang ada di kelas saya, di mana anak-anak saya itu kurang tertarik dengan pembelajaran literasi numerasi yang sudah saya berikan. Padahal saya itu sudah menyiapkan media pembelajaran yang ada di kelas, namun tetap saja anak-anak itu kurang tertarik. Jadi permasalahannya Bu Tanti dengan Bu Dina itu hampir sama ya, mengenai kurangnya minat anak dalam belajar di kelas. Iya betul Bu. Lalu apa rencana yang akan dilakukan ibu-ibu terkait dengan permasalahan yang terjadi di kelas? Mungkin dari Bu Ayu, apa rencananya? Saya berencana akan mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas supaya anak-anak lebih disiplin lagi. Oh, jadi Bu Ayu akan membuat keyakinan kelas. Lebih rincinya bagaimana prosesnya Bu Ayu? Yang pertama, saya akan memutarkan video tentang anak yang disiplin dan yang tidak disiplin dan akibat yang ditimbulkan. Dari situ, harapannya anak akan memahami pentingnya kedisiplinan. Dengan memahami pentingnya kedisiplinan, kemudian saya akan meminta anak untuk menyebutkan hal-hal apa saja yang bisa kita sepakati agar kita menjadi disiplin. Setiap usulan anak akan saya apresiasi dan pada akhirnya menjadi kesepakatan bersama. Selain itu, keyakinan kelas akan saya dokumentasikan menjadi poster dan ditempel di dinding kelas, sehingga semua anak mudah melihat kesepakatan yang dibuat. Selain itu, saya juga akan lebih mudah untuk mengingatkan anak tentang keyakinan kelas,
karena gambarnya sudah ditempel di kelas. Betul sekali Bu Ayu, keyakinan kelas akan membuat anak lebih disiplin dan dengan ditempel berupa gambar di kelas, anak akan mudah mengingatnya. Ide yang sangat bagus Bu Ayu. Selanjutnya, apa rencana yang akan Bu Dina lakukan terkait dengan permasalahan yang terjadi di kelas Bu Dina? Rencana yang akan saya berikan dalam pembelajaran literasi numerasi melalui kegiatan fisik pada anak sehingga anak ikut serta aktif dalam pembelajaran yang dilakukan dan akan memicu semangat anak dalam mengikutinya. Contoh kegiatan yang akan saya lakukan adalah bermain mencari teman berjumlah 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian lari mencari angka sesuai instruksi, bermain lompat huruf dan semisalnya. Yang intinya kegiatan itu melibatkan semua anggota tubuh anak, bukan berupa penugasan. Jadi Bu Dina akan membuat kegiatan yang berbasis permainan. Begitu ya Bu Dina? Iya betul Bu Tanti, kemarin saya coba membaca kembali asesmen awal mereka. Ternyata sebagian besar murid saya mempunyai gaya belajar kinestetik dan memang sebagian besar anaknya suka kegiatan fisik. Jadi saya berpikir untuk memberikan pembelajaran berbasis permainan yang menggerakkan seluruh anggota tubuh mereka. Wah, menarik sekali kegiatan yang akan diberikan Bu Dina, yaitu memberikan pembelajaran yang berbasis permainan, yang sepertinya akan seru dan memantik semangat anak. Benar Bu Ayu. Kalau boleh usul, karena Bu Dina nanti akan merencanakan pembelajaran yang berbasis permainan, maka permainan yang dilakukan bisa menggunakan permainan tradisional. Dengan begitu, anak dapat belajarnya juga dapat melestarikan permainan tradisional. Bu Yani itu punya buku macam-macam permainan yang bisa kita jadikan referensi Bu. Banyak kok permainan tradisional yang kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita. Ide yang menarik Bu Tanti. Baiklah, besok saya akan meminjam buku dari Bu Yani dan saya akan mencari permainan-permainan yang bisa saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang saya ambil. Baik Bu Dina, jadi tidak sabar ingin melihat praktik pembelajaran Bu Dina nantinya. Kalau rencana saya untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas saya, yaitu saya ingin membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan bervariatif. Media pembelajaran yang seperti apa Bu Tanti? Yang pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan lospad seperti kardus bekas yang dimodifikasi sebagai pengganti LKPD. Saya juga akan memanfaatkan barang bekas tersebut untuk dijadikan media pembelajaran seperti membuat kotak ajaib, kereta angka, dan lainnya. Jadi, kalau biasanya lospad itu digunakan secara bebas untuk membuat karya, maka di sini saya akan memodifikasi menjadi media pembelajaran yang sudah ada tujuan spesifiknya. Luar biasa Bu Tanti, media yang variatif akan membuat anak antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Baik Ibu-ibu, dari masalah Bu Ayu dengan peserta didik yang kurang disiplin, rencana yang akan dilakukan dengan membuat keyakinan kelas ya Bu ya. Dan keyakinan kelasnya dibuat poster dan ditempel di dinding kelas. Dan untuk permasalahan di kelas Bu Dina, yaitu kurangnya semangat dalam pembelajaran, akan dilakukan aksi berupa pembelajaran berbasis permainan, baik dengan permainan modern maupun tradisional yang disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Dan untuk kelas saya akan membuat media pembelajaran yang menarik dan bervariatif dengan memanfaatkan lospad. Baiklah, saya rasa diskusi kita hari ini sudah cukup. Baik Bu Ayu maupun Bu Dina akan mengimplementasikan rencana aksinya minggu depan ya. Dan jangan lupa dicatat progresnya. Insya Allah kita akan bertemu minggu depan untuk mendiskusikan hasil dari implementasi yang dilakukan. Baik Bu Dina dan Bu Ayu, terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di pertemuan Kombel yang akan datang. Baiklah, pertemuan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.